Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana, NIM 2017-53111. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi dan implementasi sistem informasi dalam dunia bisnis. Yang pertama adalah perencanaan proses bisnis. Di sini ada 4 perencanaan proses bisnis. Yang pertama ada penyusunan visi nilai bisnis dan nilai penyusunan. Kemudian ada model dan strategi dalam e-bisnis. Kemudian yang ketiga ada e-bisnis atau IT strategis dan arsitektur. Dan yang terakhir adalah aplikasi e-bisnis pengembangan dan pengawasan. Untuk penyusunan visi nilai bisnis ini dapat diartikan sebagai kita mau membawa kemana perusahaan yang akan kita bangun, visi misinya seperti apa, tujuannya seperti apa, perusahaannya akan mengarah kemana. Kemudian model dan strategi-strategi dalam e-bisnis. Di sini kita dapat menentukan strategi dan model-model yang akan kita terapkan pada usaha yang akan kita jalankan. Kemudian ada e-bisnis atau IT strategis. Ini berhubungan dengan hardware ataupun software yang akan dikembangkan nanti. Dan yang terakhir adalah aplikasi e-bisnis pengembangan dan pengawasan. Nah, tidak lupa juga akan diadakan perawatan atau maintenance terhadap usaha yang akan kita bangun nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen utama dalam e-bisnis teknologi manajemen. Di sini e-bisnis teknologi manajemen terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pengelolaan e-bisnis dan IT strategi, dan kemudian pengelolaan perkembangan aplikasi dan teknologi, kemudian ada pengelolaan IT organization. Untuk pengelolaan e-bisnis dan strategi ini berarti infrastruktur, hardware, dan software dalam e-bisnis perusahaan yang akan kita jalankan nanti. Kemudian ada pengelolaan IT organization, ini mencakup pengelolaan dari e-bisnis yang akan kita jalankan nanti. Kemudian yang selanjutnya ada perencanaan e-bisnis. Dalam bagian proses perencanaan e-bisnis, difokuskan kepada pemilihan pendekatan-pendekatan yang inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan dan tentu saja untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Kemudian proses perencanaan ini akan menuju kepada pembentukan strategi-strategi dan juga model-model bisnis yang akan kita kembangkan nanti untuk suatu platform e-bisnis dan platform e-commerce yang baru, termasuk perubahan proses, produk, dan juga pelayanannya. Kemudian perusahaan mengembangkan suatu strategi IT dan arsitektur IT yang mendukung pembentukan dan pengimplementasian aplikasi e-bisnis baru yang direncanakan. Strategi dan arsitektur sangat berpengaruh sekali dalam kita mendirikan e-bisnis, karena dengan menggunakan strategi-strategi yang baik, maka bisnis kita akan berjalan dengan lancar. Kemudian ada proses perencanaan e-bisnis. Yang pertama, ada proses perencanaan pengembangan strategi. Pada proses pengembangan strategi ini, perusahaan harus mengembangkan suatu strategi e-bisnis dan e-commerce yang mendukung visi dan misi bisnis perusahaan, dan juga menggunakan teknologi informasi untuk membuat suatu sistem e-bisnis yang memfokuskan kepada pelanggan dan nilai bisnis. Kemudian proses perencanaan e-bisnis yang kedua ada resource management, adalah sumber daya manajemen yang akan digunakan nanti berapa, seperti apa, karena menyangkut suatu proses pengembangan suatu perencanaan strategi untuk mengatur dan mengembangkan sumber-sumber daya teknologi informasi termasuk personel IS, hardware, software, data, dan network bisnis. Kemudian ada teknologi arsitektur, membuat suatu pilihan IT strategi yang menggambarkan arsitektur teknologi informasi dan juga dirancang untuk mendukung e-bisnis perusahaan dan e-commerce inisiatif. Kemudian yang selanjutnya adalah arsitektur teknologi informasi. Yang pertama ada teknologi platform, ada internet, intranet, extranet, kemudian jaringan, sistem komputer, sistem perangkat lunak, dan diintegrasikan dengan aplikasi perangkat lunak yang digunakan perusahaan untuk menyediakan suatu infrastruktur dalam bidang komputer dan juga komunikasi.
atau juga bisa disebut dengan platform dasar yang mendukung penggunaan strategi dari teknologi informasi untuk e-bisnis dan e-commerce yang akan kita jalankan nanti. Jadi di sini saat kita akan membangun suatu usaha, kita harus memperhatikan internet yang kita butuhkan seberapa, kemudian apakah kita akan menggunakan kerjasama dengan perusahaan lain, yang artinya kita harus menggunakan intranet, kemudian yang dapat dihubungkan dengan extranet ataupun dengan jaringan. Kemudian adalah arsitektur teknologi informasi. Yang kedua adalah sumber-sumber data. Banyak sekali jenis database yang operasional maupun khusus termasuk data warehouse dan internet ataupun intranet. Database yang menyimpan dan menyediakan data dan informasi bagi proses bisnis dan pendukung keputusan. Di sini kita sangat membutuhkan database. Kita akan membutuhkan banyak storage untuk database perusahaan yang akan kita bangun, karena kita tidak bisa mengetahui seberapa banyak data yang akan diperlukan untuk kepentingan perusahaan nantinya. Jadi perlu adanya database termasuk warehouse dan internet ataupun intranet untuk mendukung berjalannya perusahaan yang akan kita jalankan nanti. Kemudian arsitektur teknologi informasi yang ketiga, ada arsitektur aplikasi. Aplikasi bisnis dari teknologi informasi yang dirancang sebagai suatu arsitektur yang terintegrasi dari sistem perusahaan yang dapat mendukung strategi e-bisnis inisiatif juga proses bisnis secara keseluruhan. Nah, di sini adalah misalnya ada suatu arsitektur aplikasi yang harus dapat mendukung pengembangan dan pemeliharaan aplikasi seperti supply chain, integrasi ERP, dan CRM. Kemudian adalah arsitektur teknologi informasi yang keempat, yaitu ada IT organization, yang berarti struktur organisasi dengan menggunakan fungsi-fungsi sistem informasi dalam suatu perusahaan. Di sini juga penggunaan tenaga ahli di bidang sistem informasi untuk mencapai perubahan strategi dari suatu bisnis. Jadi di sini kita harus mengetahui kebutuhan IT yang kita butuhkan untuk perusahaan yang akan kita jalankan. Kita harus menempatkan divisi-divisi IT sesuai dengan kemampuan sumber daya manusianya. Dari bentuk suatu organisasi IT ini tergantung pada filosofi manajerial dan bisnis atau IT strategi yang diformulasikan selama proses perencanaan strategi. Pembagian divisi-divisi dari anggota IT ini tergantung kepada sistem manajemen yang dikelola perusahaan tersebut. Kemudian ada transformasi bisnis tradisional menuju e-bisnis. Nah, pada gambar berikut menjelaskan mengenai fenomena pergeseran pasar dari yang mulanya uang digunakan sebagai alat pembayaran pembelian penukaran barang, sekarang uang dapat ditransformasikan ke dalam sebuah kartu kredit, atau yang lebih baru lagi adalah ekonomi digital menggunakan gadget seperti OVO, Dana, ataupun dompet. Kemudian perubahan bisnis model. Multimedia sistem platform menggunakan fasilitas video, suara, gambar, ataupun foto seperti Instagram. Di dalam Instagram kita dapat mengunggah suatu foto ataupun video. Dan di Instagram sekarang memiliki fitur upload video dengan durasi 15 menit. Jadi itu bisa cukup membantu kita dalam memasarkan atau mempromosikan produk yang akan kita jual. Jadi di sini ada proses perubahan model bisnis dari yang semula menggunakan uang untuk membeli atau untuk transaksi pembelian barang, sekarang dapat menggunakan handphone sebagai transaksi ataupun alat pembayaran, karena tadi ada fasilitas Dana, kemudian ada dompet digital ataupun OVO. Di sini ada device dan akses method, ada telepon, ada HT, dan juga ada lainnya. Nah, di dalam multimedia sistem platform ini kita dapat melakukan komunikasi, kita dapat melakukan bisnis, mendapatkan informasi, mendapatkan hiburan, bahkan kita dapat berbelanja secara online melalui gadget yang kita miliki. Kemudian kita juga dapat melakukan transaksi dengan perbankan,
Kemudian kita juga dapat mencari asuransi. Nah, berikut adalah multimedia sistem platform. Di sini ada multimedia database, kemudian ada online facilitator atau yang biasa kita sebut dengan customer service, kemudian ada courseware developer ataupun software develop, kemudian ada database server, dan juga posisikan diri kita di mana kita dapat diposisikan sebagai courseware developer atau software developer. Kemudian ini dari database multimedia, ada customer service, software developer, dan juga database server. Ini dihubungkan melalui network yang kemudian dapat digunakan oleh user. Nah, sistem multimedia platform yang pertama adalah generation. Generation adalah katalog produk versi baru dan versi lama. Jadi di generation ini terdapat katalog produk baru dan juga produk lama untuk membedakan di antara keduanya. Kemudian ada representation. Nah, di sini kita dapat mendeskripsikan produk atau detail yang akan kita jual. Kemudian ada storage. Di sini kita membutuhkan storage yang cukup besar karena kita menggunakan media digital, jadi kita harus menyediakan storage yang besar untuk menyimpan video, gambar, ataupun suara yang kita gunakan. Kemudian ada transmission, search and retrieval, dan ada delivery. Kemudian juga ada production atau authoring tools, ada compression and formats, file system design, dan ada networking issues, serta yang terakhir adalah database management. Nah, kemudian yang selanjutnya ada perkembangan bisnis model infrastruktur. Nah, dapat kita lihat pada gambar tersebut terdapat user yang menggunakan cellular access network operator, kemudian wireless access network operator, kemudian ditambah lagi ada wireless access network operator. Nah, ketiga tersebut dapat terhubung melalui cellular core network operator, kemudian ada juga broadcast network operator. Dari semua langkah tersebut dapat terhubungkan karena adanya service provider atau perusahaan penyedia jasa internet. Kemudian akan menjadi content provider. Bisnis secara elektronik. Berbisnis secara elektronik tidak perlu membutuhkan banyak tempat secara fisik. Ya, memang benar tidak akan membutuhkan tempat secara fisik. Namun, karena kita menggunakan media elektronik, kita perlu menyediakan storage yang cukup besar karena kita bekerja menggunakan video, image, kemudian juga suara. Ketiga komponen tersebut kita membutuhkan storage yang cukup besar untuk menyimpan komponen yang dapat mendukung proses bisnis kita. Selanjutnya ada contoh situs-situs e-bisnis. Yang pertama di bidang perbankan ada BCA, kemudian BEE, Wells Fargo, kemudian di bidang kosmetik ada Avon, dan yang terakhir di bidang peralatan listrik ada General Electronic. Sebenarnya masih banyak lagi di bidang lain. Sebenarnya masih banyak lagi contoh lainnya dapat dicari di Google ataupun di internet. Kemudian ada komponen-komponen e-bisnis. Yang pertama ada kartu kredit dan yang kedua ada virtual shop. Kartu kredit ini adalah alat untuk bertransaksi kita sehari-hari. Kemudian ada virtual shop, kita bisa berbelanja secara digital. Perubahan dalam perusahaan bisnis. Yang pertama, pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Nah, dalam konteks ini, pemasaran kita tidak akan mengenal jarak. Kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan industri dan juga perusahaan yang sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas kehadiran di tempat kerja.
Kemudian produk-produk dan layanan baru dapat kita jumpai dalam komunitas e-bisnis. Kita dapat menemukan berbagai e-bisnis dalam komunitas ini. Kemudian struktur organisasi menjadi flat. Terdistribusi dan pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi pada era internet tersebut akan meningkatkan fleksibilitas dan penekanan biaya. Kemudian kerja tim lebih ditekankan untuk dapat memberi respon atau melahirkan inovasi-inovasi baru. Jadi, pada perubahan-perubahan dalam proses bisnis ini, kita dituntut untuk menjadi lebih cepat, menjadi lebih fleksibel, dan juga kita dituntut untuk mengatur biaya yang kita keluarkan agar dapat lebih efektif. Karakteristik e-market. Karakteristik e-market ini memang susah ditebak, tetapi dapat dipelajari. Banyak sekali situs yang dapat menjelaskan mengenai e-market. Jadi tidak mungkin jika kita tidak bisa menjalankan sebuah e-market. Semuanya bisa dilakukan, asalkan kita mau berusaha dan mencari tahu. Nah, kemudian ada e-product. Produk yang sering disebut dengan e-product. Yang pertama adalah produk berupa informasi, produk entertainment, produk jasa, kemudian produk barang, dan juga kita menggunakan referensi tersebut jika ingin menggali lebih dalam lagi mengenai strategi e-bisnis, dapat kalian cari atau kalian unduh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.